Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Trisno Mukti dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi isu kepemilikan dalam konsolidasi. Jadi isu kepemilikan dalam konsolidasi ini merupakan salah satu aspek krusial dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Khususnya ketika perusahaan induk tidak memiliki 100% kepemilikan atas anak perusahaan. Dalam kasus seperti ini, perusahaan induk harus mempertimbangkan adanya kepentingan non-pengendali, yaitu porsi ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk dan tetap dimiliki oleh investor luar. Isu ini menimbulkan pertimbangan tambahan dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penyajian nilai kepemilikan tersebut dalam laporan keuangan gabungan. Pada saat konsolidasi awal, perusahaan induk harus menentukan bagaimana cara mengakui kepentingan non-pengendali, apakah berdasarkan nilai wajar atau berdasarkan proporsi aset neto yang dapat diidentifikasi dari anak perusahaan. Pilih metode ini akan mempengaruhi jumlah goodwill yang diakui serta nilai ekuitas yang ditampilkan dalam laporan konsolidasian. Semakin besar proporsi yang dimiliki investor luar, maka semakin besar pula porsi laba dan aset yang harus dialokasikan kepada mereka dalam laporan konsolidasian. Dalam pelaporan laba rugi konsolidasian, laba anak perusahaan harus dialokasikan antara induk dan kepentingan non-pengendali sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing. Begitu juga dalam laporan posisi keuangan, ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk harus disajikan dalam bagian dari ekuitas tetapi terpisah dari ekuitas induk. Hal ini untuk mencerminkan bahwa tidak seluruh hak atas aset dan laba entitas anak menjadi milik perusahaan induk. Isu kepemilikan juga berkaitan dengan tingkat kepemilikan. Jika perusahaan induk membeli tambahan saham atas perusahaan tanpa mengubah status pengendalian, misalnya dari 80 menjadi 90, maka selisih antar harga beli dan nilai buku ekuitas as yang dibeli dan diakui langsung dalam ekuitas bukan sebagai laba rugi atau goodwill. Sebaliknya, jika terjadi pelepasan saham sehingga perusahaan induk kehilangan kendali atas anak perusahaan, maka anak perusahaan tersebut tidak akan lagi dikonsolidasikan dan perusahaan induk harus mengakui laba atas rugi atas pelepasan serta mengakui kembali investasi yang tersisa dengan metode ekuitas. Selain itu, isu kepemilikan juga mencakup hak minoritas dalam keputusan strategis, terutama ketika terdapat perjanjian pemegang saham atau hak istimewa tertentu. Meskipun secara kuantitatif induk memiliki mayoritas saham, pengaruh substantif dan pemegang saham minoritas dalam kebijakan operasional atau keuangan bisa mengubah klasifikasi entitas tersebut dari anak perusahaan menjadi entitas asosiasi atau bahkan ventura bersama. Secara keseluruhan, isu pemilikan konsolidasi menuntut paham yang mendalam mengenai struktur ekuitas, pengendalian, serta standar akuntansi yang relevan seperti IFRS 10, PSAK dan atau PSAK 65. Perlakuan akuntansi yang tepat atas kepemilikan minoritas akan memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi mencerminkan realitas ekonomi yang grup secara transparan dan andal. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.